halaman 13. Ayyuhal waladu Kati masa ilika min hadal qatili wa amal fa'ul ladhi yastakin ulahu wajabu faqad datawnahu fi ihya'i ilmu wa khayrihi wa nasuha hina ibadanihi wa nusilu. Jadi melanjutkan keterangan yang kemarin, anak-anak, nasihat yang berikutnya adalah, wahai anak-anakku, sebagian pertanyaan adalah dari jenis ini, adapun sebagian yang bisa dijawab kami telah menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali itu mempunyai salah satu karya terbaiknya, yaitu masterpiece-nya dari Imam Ghazali, yaitu kitab yang namanya kitab Ihya Ulumuddin. Di situ menggabungkan nuansa mistik dari agama, kemudian dikembangkan menggunakan metode syariat dalam agama Islam. Jadi kitab ini memang kitab yang cukup fenomenal, kitab yang cukup terkenal di seluruh dunia, karena memang isinya belum pernah sempat dicatat oleh siapapun kecuali oleh Imam Ghazali. Jadi memadukan dimensi yang bersifat mistik dari agama yang diwakili oleh tasawuf, kemudian digabungkan dengan dimensi lahir yang bersumber dari hukum syariat. Itulah sekilas mengenai kitab Ihya Ulumuddin. Di situ ada sekitar 40 bab. Jadi biasanya kalau di pondok pesantren, Ihya Ulumuddin itu termasuk kitab yang dikaji pada tingkat akhir atau tingkat paling ujung, ya. Jadi Ihya Ulumuddin itu memang membutuhkan pemahaman yang cukup dalam, membutuhkan kemampuan yang tidak biasa untuk memahaminya. Kalau adik-adik belum waktunya mengkaji kitab itu, karena memang step by stepnya masih banyak, ya. Kalau Ihya Ulumuddin itu biasanya untuk ibu-ibu atau untuk bapak-bapak itu lebih cocok, ya. Atau kalau itu tadi, kalau bersantren itu biasanya menjadi kajian pada tingkat yang paling ujung, pada finalnya itu nanti salah satu kitab yang dikaji adalah Ihya Ulumuddin. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, wa nusilu ilaihi wa naqulu qad wajaba ala saliki al-fa'atu umurin al-amrul awwalu istiqasun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Imam Ghazali mengatakan wajib atas orang yang menempuh jalan kepada Allah ada 4 hal. Yang pertama adalah keyakinan yang benar dan tidak mengandung bid'ah. Jadi seseorang ketika ingin mendekat kepada Allah, ingin lebih baik lagi menjadi seorang muslim, itu harus mempunyai keyakinan yang kuat, harus mempunyai pemahaman yang kuat tentang agama Islam. Karena apa? Kalau pribadi muslimnya, kalau adik-adik tidak punya rasa keyakinan yang tinggi terhadap agama Islam ini, sehingga
apa yang dipahami, apa yang diyakini masih belum cukup kuat, maka sebagai seorang muslim untuk bisa mencapai pada titik keyakinan yang benar itu masih sangat susah sekali, masih berat sekali, karena al-yakinu la tazula fisah. Jadi keyakinan itu tidak bisa diganggu gugat oleh keraguan. Ya, keyakinan itu tidak bisa diganggu gugat oleh keraguan. Al-yakinu la yuzalu fisah. Oleh sebab itu dalam Islam yang pertama kali menjadi alat untuk bisa menjadi seorang muslim itu adalah membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi dan yakin, seyakin-yakinnya dalam hati bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi keyakinan itu menjadi pintu pembuka, menjadi awal dari seseorang itu untuk menuju pintu-pintu yang lainnya. Makanya kadang ada pertanyaan begini, kenapa kok banyak orang yang non-muslim, ya, orang yang non-muslim agama apapun di luar sana itu satu banyak orang baik. Kalau adik-adik lihat pemimpin agama Kristen itu, Paus itu, kalau di sosial media, kalau di berita itu kan selalu yang diberikan itu adalah kasih sayang. Kunjungan ke sana kemari, ke Afrika, ke tempat-tempat yang terpencil, yang anak-anaknya di situ sangat-sangat membutuhkan bantuan, kemudian mendoakan sana, mendoakan sini, kemudian ya macam-macam. Ya, kalau yang diliput di sosial media, di berita, di televisi itu kan begitu. Itu memang nyata, memang betul seperti itu. Lalu pertanyaannya bagaimana? Orang sebaik itu, apakah amalnya diterima? Jawabannya adalah tidak. Kenapa kok tidak? Karena itu awal pembukanya belum dilakukan, yaitu membaca syahadat. Sebaik apapun orang muslim di luar sana melakukan amal sebesar apapun, non-muslim di luar sana ketika belum mengucapkan syahadat, maka tidak bisa kita kebaikan itu amal kebaikan, tidak bisa dicatat oleh malaikat sebagai amal kebaikan. Ya, makanya kan banyak orang bertanya seperti itu. Lalu orang-orang yang baik di luar sana itu bagaimana? Yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan apa-apa. Jadi memang sangat disayangkan sekali. Karena apa, sudah berbuat baik di dunia tapi tidak mendapatkan imbalan apapun. Lalu apakah orang yang non muslim yang seperti itu tidak mendapatkan apapun sama sekali? Tidak. Karena dalam agama Islam, dalam kitab suci agama Islam, kalimat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman itu semua makhluk hidup di muka bumi ini, baik orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang animisme, dinamisme, kepercayaan apapun, agama apapun, semuanya mendapatkan rahmat. Buktinya apa? Yang punya toko bangunan itu, yang punya toko bangunan, yang punya supermarket, yang punya mall, itu rata-rata bukan orang Islam. Pegawainya orang Islam ya, tapi yang punya nanti pada ujung-ujungnya pasti orang non muslim.
ya. Jadi mereka diberikan rahmat hanya di dunia saja, ya. Namanya Rahman, ya. Rahman itu kan pengasih, ya. Kalau ada orang usaha, ada orang bekerja, ya semuanya pasti mendapatkan hasil, itu namanya dikasih. Itu namanya dikasih. Tapi kalau Rahim, nanti dulu, Rahim itu beda. Rahim itu tingkatannya di atasnya Rahman, ya. Rahim itu penyayang, ya. Orang dikasih itu belum tentu disayang. Kalau orang disayang itu sudah pasti dikasih, ya. Contoh, adik-adik bertamu ke rumah seseorang misalnya, temannya, ya, karena temannya itu statusnya hanya sebagai Rahman, ya, pengasih. Yang bertamu, ya udah diambilkan minum, diambilkan jajan, diambilkan snack, sudah cukup. Tapi kalau udah levelnya di tingkat Rahim, bukan lagi dikasih minum, bukan lagi dikasih jajan, wis mlebu-mlebu jubuk-jubuk dhewe. Nah, itu kan ada bahasa seperti itu kan ada. Disuruh ngambil sendiri, disuruh buka kulkasnya sendiri, disuruh buka toplesnya di dalam, ambil apa yang dimau. Nah, jadi Rahim itu sudah di atasnya Rahman. Adik-adik suka sama seseorang misalnya, itu kan kalau orang lagi jatuh cinta, orang lagi jatuh cinta, itu kan apapun masih diberikan. Minta pulsa dong buat beli paket, ya. Nanti beliin ini dong buat ini, semuanya dikasih. Karena lagi jatuh cinta. Nah, kalau sudah jatuh beneran, ya sakit. Makanya namanya jatuh cinta, karena pasti nanti jatuh itu, ya, pasti jatuh kemudian sakit. Makanya namanya jatuh cinta. Nggak ada yang namanya naik cinta, nggak ada. Pasti jatuh cinta. Sudah dikasih, karena itu sudah dikasih jatuh cinta. Karena pada akhirnya bisa jatuh nanti, ya. Itu kan semuanya sudah diberikan. Karena apa? Adik-adik sudah pada level menyayangi. Tapi kalau hanya pengasih, ya sudah, kayak ngasih orang ngamen itu ngasih, ya. Ngasih orang minta-minta, pengemis, itu ngasih, ya, secukupnya, semampunya. Tapi kalau sudah menyayangi, apapun tidak diberikan. Lah, Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Kalau Rahman itu hanya di dunia saja, ya, seperti yang saya contohkan tadi, orang Muslim kerja keras kemudian menjadi kaya, itu Rahman, ya. Kalau orang Islam, Rahman dan Rahim, balasannya double di dunia sama di akhirat. Itu Rahimnya itu nanti di sana, ya. Pengasih, penyayang itu nanti di sana. Jadi yang pertama tadi, keyakinan yang benar tidak mengandung bid'ah. Kemudian nasihat yang kedua adalah lafani, taubatan nasuhun la yasi'u ba'daha ila zalati. Taubatan nasuhan, dan tidak lagi berbuat dosa setelah itu. Jadi orang yang ingin dekat kepada Allah, orang yang ingin betul-betul bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, maka syarat keduanya adalah bertaubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosanya pada masa lalu. Itu namanya taubatan nasuha. Ya. Ada seorang Muslim yang kemudian melakukan dosa membunuh, mencuri, memperkosa, ya, dan lain sebagainya. Itu kalau dia mau bertobat
taubat yang sesungguh-sungguhnya atau taubatan nasuha, insya Allah nanti Allah akan menggunakan sifatnya yang bernama Al-Maghfirah. Jadi Allah itu maha pengampun kepada umat-umatnya ya. Makanya pada bulan Ramadan ini ya, pada bulan Ramadan ini yang namanya Maghfirah itu betul-betul harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ramadan, Roh, Mim, Dot, Alif atau Hamzah dan Nun. Roh itu namanya, roh pada kalimat Ramadan itu artinya rahmat. Ya, roh pada kalimat Ramadan itu artinya rahmat. Semuanya pada bulan Ramadan, siapapun pada bulan Ramadan, bahkan yang tadi saya sebutkan non muslim, itu semuanya rezekinya dilipat gandakan. Ya, makanya rahmat yang biasanya nggak jualan martabak, ute-ute, tahu isi, itu kalau bulan Ramadan depan rumahnya itu ada mejanya dadaan, jualan dadaan, ada es campur, ada es macam-macam itu ya, es-esan, gorengan dan lain sebagainya. Jadi pada Ramadan itu semuanya mendapatkan rezeki mendadak, yang nggak biasanya jualan jadi jualan semuanya. Ya, itu contoh kecil. Oleh sebab itu Ramadan itu yang pertama rohnya adalah rahmat. Semua pada bulan Ramadan itu pasti merasa suka. Siapa yang tidak suka pada bulan Ramadan? Semuanya suka, karena mau lebaran, mau dapat baju baru, mau dapat THR dan lain sebagainya. Ya, yang tidak disukai pada bulan Ramadan itu cuma satu, puasa. Ayo, adik-adik ngaku. Aslinya Ramadan itu kan tidak senang puasa. Puasanya maksudnya, kalau Ramadannya senang, tapi kan kalau bisa milih, misalkan saya suruh milih ini, maunya Ramadan pakai puasa apa nggak pakai puasa? Nggak pakai puasa, pasti jawabannya begitu. Tapi Ramadannya mau dapat uang, mau dapat baju baru, sekolahnya maunya pulangnya cepat, ibunya banyak, ya. Maunya itu, sholat tarawih masih mau, cuma satu yang nggak dimau, Ramadan itu puasa. Buktinya apa? Di luar sana banyak orang mokel, ya, banyak orang mokel, tapi malamnya tarawih, kurang 1 minggu ke matahari beli baju buat anak istrinya, buat keluarganya, ya. Kemudian ditambah lagi beli jajanan kiloan buat toples di rumahnya, tapi nggak puasa. Yang lebih lucu lagi nggak puasa, rumahnya terus dicat. Ya, nggak puasa tapi rumahnya dicat, mau lebaran soalnya. Ya, nah itu Ramadan itu yang nggak disukai cuma satu, puasanya. Ya, kalau terawih insya Allah masih mau semuanya, tapi kalau disuruh nggak makan, nggak minum, itu masih banyak yang keberatan. Padahal puasa di bulan Ramadan itu hanya levelnya paling rendah. Kalau puasa kalau Ramadan cuma nggak makan, nggak minum, itu level paling rendah. Ya, cuma menahan nggak makan, nggak minum itu adalah level orang puasa di bulan Ramadan yang paling rendah. Karena apa? Yang di atasnya itu masih ada, yaitu menahan hawa nafsu, menahan untuk tidak malas, menahan untuk tidak melakukan perbuatan jelek, menahan untuk tidak melihat sesuatu yang maksiat, menahan untuk taat ibadah. Ya, itu yang lebih berat. Pada bulan puasa kita disuruh untuk meningkatkan dan semakin meningkatkan ibadah kita. Itu yang lebih berat lagi. Tapi di luar sana banyak orang yang hanya disuruh untuk
tidak makan, tidak minum itu saja tidak sanggup. Nah, makanya Ramadan itu pasti orang kalau ditanya mau jujur itu pasti nggak suka sama puasanya, tapi kalau sama Ramadannya suka. Ya, ya itu memang ya permasalahan selama ini ya banyak itu. Ya. Lalu bagaimana dengan toko-toko makanan atau warung-warung makanan yang buka pada siang hari itu bagaimana? Kalau menurut saya ini ya, saya sangat setuju kalau buka siang hari itu saya sangat setuju. Bukan ditutup malah, apalagi di sweeping nggak usah, nggak perlu itu, tetap buka aja. Karena apa? Supaya ketahuan yang oke sama yang nggak oke, yang kuat puasa sama nggak kuat puasa itu biar ketahuan. Oh ini, oh itu. Nah, ketahuan semakin kelihatan. Ya, kan lebih enak. Ya, sepedanya siapa yang pakai di depannya warung soto, ya, warung bakso, warung mie ayam, warung tegal itu, ya ketahuan. Ya sekalian ketahuan siapa yang nggak puasa. Makanya buka aja nggak apa-apa. Ya, buka aja nggak apa-apa. Kemudian huruf berikutnya pada Ramadan adalah mim. Tadi kemudian mim, Roma, ya Ramadan. Mimnya itu adalah maghfirah. Nah, yang saya sebutkan tadi, mimnya pada bulan Ramadan itu adalah maghfirah. Pada bulan Ramadan pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Siapapun yang mau meminta maaf, siapapun yang mau memohon kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan, insya Allah akan diijabah. Oleh sebab itu, ini hari-hari ini sampai besok pada malam takbir itu, malam nanti yang sebenarnya sudah dari kemarin, tapi ini masih ada kesempatan, masih banyak kesempatan, ya. Gunakan untuk beribadah bangun malam. Caranya begini, kalau dia tidak malas, makan sahur itu kan biasanya kalau bangun jam 3-an, ya. Kalau sekarang mungkin agak lebih karena subuhnya jam 4 lebih berapa? Lebih 10. Nah, jam 3 bangun, katakanlah jam 3 bangun, itu jangan makan sahur dulu. Bangun, ambil wudhu, kemudian sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Ya. Setelah itu mohon, meminta kepada Allah, meminta ampunan yang pertama, kemudian yang kedua mendoakan orang tua, kemudian yang ketiga baru adik-adik sebutkan hajatnya apa saja, cita-citanya apa saja, kepinginnya apa saja, disebutkan semuanya. Soalnya apa? Kalau disuruh pakai metode baru jam 1 malam, alhasil sampai besok takbiran sampai tidak akan melakukan itu. Karena sulit, berat itu. Ya, disuruh bangun jam 1, kemudian tidur lagi, bangun lagi untuk makan sahur, itu susah, abot. Ya. Makanya yang paling enak sholat malam itu digabungkan sama makan sahur jam 3. Jam 3 masih bisa. Jam 3 itu justru sebenarnya waktu-waktu yang paling ideal, yang paling bagus, karena itu adalah sepertiga malam terakhir jam 3 itu. Ya, itu paling bagus. Ya, jadi kalau pengen, maksud saya begini, adik-adik ini kan kemauannya banyak, cita-citanya masih jauh, kemudian nggak punya tanggungan apa-apa, sampai semua masih ditanggung sama orang tua. Jadi seharusnya melakukan hal ini itu cukup mudah. Karena apa? Nggak mikir yang lain-lain, cuma mikir dirinya sendiri, cuma mikir awak ide tok, nggak mikir siapapun. Ya, makanya ini seharusnya gampang. Pak, Bu, aku untuk tangi nono jam 3.
Loh, kok awal sahur? Ya, mau sholat tahajud dulu sama sholat asar. Nah, itu jalannya. Ya. Karena apa? Itu tadi mahfirah di bulan Ramadan itu cukup besar, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian dot, ya, dot itu domanun fil jannah. Dot itu domanun fil jannah. Jaminannya masuk surga, ya. Jaminannya adalah masuk surga. Kenapa kok bisa begitu? Ingat, pada bulan Ramadan ada yang namanya satu malam yang khusus sekali, ada satu malam yang sangat mulia sekali, ada satu malam yang tidak ada pada zaman Nabi selain zaman Nabi Muhammad. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, malam ini ditiadakan. Hanya ada pada zaman Nabi Muhammad, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar itu malam yang hanya terjadi satu tahun sekali, diletakkan di bulan Ramadan, dan itu hanya ada satu malam dari 30 hari di bulan Ramadan. Kapan itu waktunya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Loh, katanya malam 21. Ya, malam 21 katanya. Malam 23, 25, oh malam 27. Tidak ada yang tahu. Adik-adik tidak perlu memikirkan itu pada malam apa, karena Nabi sendiri tidak pernah menjelaskan, tidak pernah menceritakan malam Lailatul Qadar itu waktunya kapan jatuhnya. Kalau diberitahu enak sampean, pada malam itu ditunggu betul. Oleh sebab itu tidak diberitahu agar supaya apa? Kalau ingin dapat Lailatul Qadar, saya bisa memastikan satu hal saja. Ya, saya kasih tahu sampean. Pokoknya mulai tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan full sholat malam pasti dapat Lailatul Qadar. Tapi kan tidak mungkin kalau sampean. Ya, karena pasti di antara 30 itu pasti ada satu. Nah, dia tak bingung. Sampai sibuk nanya kok aja. Ya, sampai sibuk takon kok aja. Itu pasti Lailatul Qadar itu. Lalu takut kapan-kapan kok, tapi nggak dilakoni. Ya, kalau ingin dapat, saya bisa jamin. Pokoknya mulai tanggal 1 Ramadan dulu. Nah, ini tinggal cuma berapa hari ini. Tapi ini ketinggalan akhir, sudah ketinggalan banyak. Jadi ya udah, manfaatkan ini. Siapa tahu memang Lailatul Qadar itu belum datang. Ya, siapa tahu Lailatul Qadar itu belum betul. Ya, kayak di sini sampai ya iso aja kan begitu. Tapi memang kalau dalam hadis itu kan disebutkan Nabi Muhammad itu memang lebih semangat ibadah lagi itu memang pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ya, jadi besar kemungkinan 10 hari terakhir di bulan Ramadan di antara itulah diletakkan malam Lailatul Qadar. Ya, bisa juga malam genang, harus malam ganjil. Ya, malam ganjil itu kan ijtihadnya ulama, termasuk Imam Ghazali yang mengarang kitab ini itu mengatakan Lailatul Qadar itu tanggal 21, malam 21. Ya. Tapi ulama yang lain banyak yang mengatakan malam 23, 25, 27 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi manfaatkan betul ya malam Lailatul Qadar itu penting karena nilainya bagaimana? Nilainya 1000 bulan.
1000 bulan itu kalau dikurskan pada tahun itu 84 tahun. Siapa yang usianya 84 tahun? Gak ada, itu maksudnya sangat jarang sekali orang sekarang itu usianya 84 tahun. Saya tunjukkan kalau nggak percaya ya. Ini saya usia 30-an, jenazah itu 37 atau 38 lah, belum 40 pokoknya. Masih sehat. Nanti kalau sudah 40 plus 45 mulai tangannya agak linu-linu, asam uratnya mulai ada ya, nggak boleh makan bebek. Adik-adik tidak akan merasakan itu karena usianya masih 15 tahun. Coba tanya sama bapak ibu guru yang di belakang itu, pasti ada banyak yang punya asam urat, darah tinggi, diabetes. Itu usia 40-an, kemudian usia 50 mulai banyak sering pakai BPJS. Karena apa? Kontrol ke rumah sakit, nebus obat, tiap bulan diambil rutin. Nah, usia 50 dipikir, mulai opname. Belum sampai 60 sudah diumumkan di masjid, innalillahi. Itu belum sampai 60, padahal Nabi itu usianya 63. Seharusnya semuanya itu usianya minimal 63 atau lebih dikit ya. Kalau lebih kan berarti dapat bonus. Jadi sekarang itu mencari orang usianya di atas 60 itu sudah sulit, sudah susah, nggak bisa ya, udah nggak bisa. Nah, Lailatul Qadar itu 84 tahun. Jadi kalau misalkan anda semua ini usianya cuma 63, saya samakan dengan Nabi aja 63, maka dapat plus ibadah, dapat plus amal sekian puluh tahun. 84 dikurangi 83 berapa? 21 ya. Dapat tambahan bonus amal 20 tahun. Loh, kurang apa sampai jadi umatnya Nabi Muhammad? Ibadah satu malam dikasih pahala 84 tahun. Gak mungkin ada di umat-umat yang lain. Umatnya Nabi siapapun, umatnya Nabi yang paling gagal, Nabi Musa, gak ada. Nabi Musa itu dakwah sekian puluh tahun, umatnya cuma 900 orang ya. Nabi Isa juga sama. Nabi Isa itu dakwanya 120 tahun, umatnya cuma berapa? 700. Nabi Sulaiman umatnya banyak, ada dari jin, ada dari hewan-hewan ya. Tapi gak sebanyak umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu usianya pendek-pendek, tapi selalu dapat bonus berlipat-lipat. Sholat saja kalau jamaah jadi 27. Kalau zaman Nabi yang lain itu sholat ada. Jadi sholat itu bukan syariatnya Nabi Muhammad saja. Pada zaman Nabi Sulaiman itu ada sholat, tapi sholatnya nggak kayak kita. Sholatnya cuma takbiratul ihram saja. Oleh sebab itu dulu Nabi Sulaiman itu meninggalnya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan sholat sambil pegang tongkatnya. Tiba-tiba tongkatnya sudah lapuk, sudah dimakan oleh ayam, tiba-tiba kayunya putus. Kemudian Nabi Sulaiman jatuh, dan baru saat itulah jin dan hewan-hewan dan manusia tahu kalau Nabi Sulaiman itu meninggal. Jadi tidak ada yang tahu meninggalnya kapan ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad, apalagi seperti sekarang di bulan Ramadan, amalan sunnah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya seperti amalan wajib. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini serba lipat-lipat, double. Bukan hanya sekedar buy one get one, tidak, tapi buy one get 27.
1.000 ya, dilipat-lipat gandakan. Yang sudah umroh atau haji ya, sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dilipat-lipatkan 10.000 ya. Nah, itulah keistimewaan dari bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah alif hamzah. Tadi mim dot sama alif. Amanun, alifnya itu amanun, aman. Orang yang mengikuti atau mengenali bulan Ramadan itu aman. Ya, aman dari mana? Aman dari yang namanya siksa neraka, aman dari yang namanya siksa kubur, aman yang dari namanya siksa di akhirat nanti. Jadi siapapun yang mau bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini pasti akan mendapatkan keamanan, akan dijamin oleh Allah kehidupannya aman. Kemudian yang terakhir, roh mim dot alif nun Ramadan sudah lengkap. Nun yang terakhir adalah apa? Nun kita baca cahaya, petunjuk, hidayah. Banyak sekali orang yang kemudian taubat, orang yang kemudian insaf, orang yang kemudian menjadi mu'alaf itu biasanya di bulan Ramadan. Ya, buktinya apa? Banyak orang yang kemudian artis-artis itu biasanya kalau awal itu bulan Ramadan, ya dipaskan di bulan Ramadan. Ya, salah satu yang menjadi orang mendapatkan cahaya, petunjuk, hidayah yang biasanya nggak pernah ke masjid, jamaah ke masjid karena apa? Sholat tarawih. Jadi mencari sholat tarawih, padahal sholat tarawih itu sunnah. Kalau ingin jamaah sholat isya-nya nggak seberapa, ya. Tapi ya lumayan lah daripada nggak ke masjid sama sekali, nggak ke sholat sama sekali. Makanya kalau bulan Ramadan itu, kalau saya ngimami sholat tarawih di masjid itu, nggak pulang-pulang itu bukan karena tarawihnya lama, tapi antrian SD itu tanda tangan. Ya, antri itu tanda tangan itu banyak sekali. Nggak apa-apa, nggak ikut tarawih di masjid itu cuma rame tok buyon tok, nggak apa-apa. Minimal anak kecil itu ke masjid. Jadi kalau menurut saya anak kecil ke masjid itu jangan dimarahi. Kalau anak kecil di masjid dimarahi, itu nanti dia sudah takut ke masjid, nggak mau ke masjid, bolehnya ganti tempatnya, nggak malah repot, ya, kan malah repot. Setidaknya kalau dia masih di masjid, itu kan dia masih dalam jangkauan kita, masih dalam lingkungan yang aman, lingkungan yang bisa dikendalikan. Jadi kalau anak kecil di masjid itu kalau masih itu jangan dimarahi, jangan disupport, tapi jangan terus untuk masjid. Nah itu keliru, kalau begitu nggak boleh. Yang betul itu kalau anak kecil lari di masjid itu ditertibkan. Anak kecil waktu sholat tarawih di belakang sendiri atau bisa di masjid yang bagian luar biar tidak mengganggu. Dia jiwanya untuk suka ke masjid itu sudah terdidik mulai sejak kecil. Kadang orang nggak paham itu. Jadi ada anak kecil kami di masjid dibentak, dimarahi, disuruh keluar, disuruh pulang, itu jangan. Lah anak kecil nggak paham itu, mana ada sampai dewe terus gede daripada anak SD. Itu kan kita masih mengalami. Ya, waktu ngaji ya rame, waktu sekolah ya rame, waktu istighosa ya rame, waktu ada jamaah ya rame. Ya memang anak-anak itu memang tempatnya rame. Anak-anak itu tempatnya dua, rame sama nakal. Itu anak-anak. Kalau ada anak yang nggak rame, nggak nakal, itu ya nggak kayak anak-anak jadinya. Ya. Nah, makanya itu kalau anak kecil rame itu sudah bawaan. Ya, mana ada anak kecil nggak rame? Semua anak kecil rame. Ya. Nah, oleh sebab itu yang bijaksana adalah kalau anak kecil di masjid jangan
dibentak, jangan dimarahi, jangan disuruh pulang, itu nggak boleh. Nah, nanti kalau begitu sudah besar nggak mau ke masjid, ya jangan disalahkan karena waktu kecil punya trauma dibentaki di masjid, ya jadi nggak boleh. Itulah makna dari kalimat Ramadan. Kemudian nasihat yang ketiga, wasalisu istirahul musumi hatta la yaqta li ahadin alai kahakun. Meminta keridhaan lawan supaya tidak ada hak seorang pun padamu. Meminta keridhaan daripada lawan kita supaya tidak ada hak seseorang pun padamu. Jadi nasihat yang ketiga itu adalah kita sampai semua ini hidup di dunia ini pasti punya yang namanya lawan. Kita nggak mencari lawan, tapi kadang lawan itu datang sendiri. Ayo, siapa yang nggak punya musuh? Nggak ada. Bukan musuh lah, minimal orang yang nggak menyukai kita, yang tidak suka terhadap kita, ada nggak? Semua pasti punya. Ya, semua pasti punya. Kalau sama si A itu akrab sekali, tapi kalau sudah ketemu si B itu dihindari. Karena apa? Dia merasa nggak nyaman. Dia merasa itu menjadi lawan, menjadi musuh, menjadi saingan dan lain sebagainya. Makanya kita sebentar lagi Idul Fitri ini itu momennya yang cukup kita nanti-nantikan adalah tanggal 1 Syawal. Ya, tanggal 1 Syawal setelah sholat Id. Ya, di seluruh dunia sampai tak tunjukkan di seluruh dunia itu 1 Syawal tidak ada istilah unjuk-unjuk minta maaf minal aidin wal faidin berarti itu tidak ada. Ya, tidak ada. Justru kalau di Saudi Arabia, di Mekah sana 1 Syawal itu biasa-biasa saja. Habis sholat Id ya sudah biasa, nggak ada apa-apa. Justru kalau yang meriah, yang ramai kalau di Mekah itu waktu Idul Adha, ya, hari raya Kurban. Makanya orang Jawa biasanya nyebut itu rioyo besar. Ya, orang dulu biasanya nyebutnya rioyo besar. Rioyo ini gede, besar. Ya, karena memang sebenarnya kalau di Arab di sana itu yang mulia ya Idul Adha apa? Nyembelih kambing, ya, nyembelih sapi, nyembelih unta, nyembelih kuda. Kalau di sini nggak boleh nyembelih unta, ditangkap sampai oleh polisi. Unta karena di sini dilindungi. Ya, kalau di Arab sana masih bisa disembelih. Kalau di Indonesia nyembelih unta, wah kena pasal, nggak bisa. Cuma di Indonesia yang punya tradisi minal aidin wal faidin. Ayo, adik-adik punya waktu kapan untuk minta maaf kalau misalkan minal aidin itu ditiadakan? Nggak mungkin. Ayo, kapan? Terakhir saya minta maaf sama orang tua kapan? Paling ya tahun kemarin. Tahun kemarin ya pas Lebaran Syawal tahun kemarin. Dan akan minta maaf lagi pada tahun berikutnya di bulan Syawal berikutnya. Setelah ini besok, ya, tanggal 31 Maret besok, tanggal 1 Syawal misalkan, sampai akan minta maaf lagi pada 1 Syawal tahun berikutnya 2025. Nah, itu kan sebenarnya kan kebacut. Sampai minta maaf sama orang tua itu 1 tahun sekali. Itu saja dipaskan pada momen 1 Syawal Idul Fitri. Lah, apalagi kalau misalkan tradisi 1 Syawal Idul Fitri minal aidin wal faidin itu ditiadakan, sampean kira-kira mungkin seumur hidup tidak akan pernah minta maaf sama orang tua. Ya, mungkin akan minta maaf paling kalau sudah membuat kesalahan yang sangat fatal sekali sehingga yang akibat ini dan itu mungkin sampai baru akan
jalur sepuluh nganggone wong tua, selebihnya nggak ada. Sampai sesama teman satu kelas, kapan sampai minta maaf kalau tidak pada saat uji itu? Sampai minta maaf kepada seluruh bapak ibu guru yang ada di sekolah, kapan lagi kalau tidak pada saat itu? Jadi saya juga nggak tahu siapa yang dulu memulai tradisi untuk minta maaf pada satu Syawal Idul Fitri itu siapa? Nanti cari nanti. Ya. Siapa yang mulai seperti itu? Ya. Itu sebenarnya nilai plus sekali buat orang Indonesia. Karena tradisi itu hanya ada di Indonesia. Saya cek di negara manapun, negara Islam manapun, Timur Tengah yang sumbernya agama Islam nggak ada. Minta bermaaf kapan kayak iklannya sirup dan di televisi itu nggak ada. Kayak iklannya biskuit buah biskuit itu nggak ada. Minta maaf di bulan Syawal itu nggak ada. Ya di Timur Tengah nggak ada. Setelah sholat id ya sudah pulang selesai dimakan. Kalau kita kan enggak. Tradisi orang Indonesia itu sangat apa ya? Sangat unik sekali. Ya sangat unik sekali. Minta maaf. Kemudian baju baru, ya baju baru. Ya. Sampai orang yang sudah tua-tua itu ya masih pengen beli baju baru, tapi nggak kayak sampean. Kalau sampean kan kayaknya wajib beli baju baru. Ya. Uang bisa baru. Duit itu lah iso waktu Syawal itu bisa baru. Kami juga angka misalnya uangnya itu lecet-lecet gitu, nggak akan main. Padahal kalau saya ya mau saja yang penting kan nominalnya. Ya. Jadi orang Indonesia itu pokoknya super wah pokoknya istimewa. Saya bilang istimewa. Ya, minal aizin wal faizin ada. Ya. Kemudian kalau setelah sholat id itu di beberapa kampung itu masih bikin mocor yang gede itu, kemudian masih makan di masjid, di musola itu, kemudian masih unjuk-unjuk. Nah, sebentar lagi sampai bakal kelompokan kue nastar, ya, sebentar lagi sampai belanda bosan sampai. Kemudian dapat uang baru, pokoknya tradisinya orang Indonesia itu istimewa pokoknya, nggak ada di negara lain, ya, cek nggak ada. Kemudian yang keempat, bahwa dulu taksi ilmi syariati Fadoma tuhaddi bihi awami wallahi ta'ala Summa minal ulumi ukhra ma takunu minan nazar. Menghasilkan ilmu syariat sekedar yang diperlukan untuk menunaikan perintah-perintah Allah, kemudian ilmu-ilmu lain yang menyebabkan keselamatan. Adik-adikku sekalian, bagi siapapun saja muslim, tuntutlah ilmu itu yang betul-betul berguna pada kehidupan. Contoh, ilmunya sholat. Ya, saya yakin. Ya, kalau saya jadi guru agama di MTS Ramadan misalnya, akan saya tes satu persatu bagaimana cara, nggak usah sholat, wudunya dulu dari tiap-tiap siswa, pasti salah semua, pasti itu salah semua. Apa kalian nggak bisa wudu? Bisa. Apa kalian nggak bisa sholat? Bisa. Cuma masih belum betul 100%. Saya yakin itu. Ya, saya yakin. Karena apa? Yang di pondok pesantren itu rata-rata kalau dites praktek untuk wudhu dan sholat itu masih terdapat banyak kesalahan di sana sini. Kenapa kok bisa begitu? Bisa jadi salah satu alasannya adalah yang pertama, siswanya atau santrinya itu
kurang bisa mempraktekkan atau memahami betul bagaimana cara wudhu dan sholat yang sebenar-benarnya. Atau yang kedua, yang menyampaikan ilmu, entah gurunya, entah pak ustadznya, entah pak kiainya, itu hanya menjelaskan sekilas saja. Contoh penjelasannya begini. Wudhu itu yang pertama adalah membasuh kedua tangan. Tangan kanan selesai 3 kali taslis, kemudian nanti tangan kiri 3 kali. Setelah itu apa? Hati dan sebagainya. Ya. Membasuh muka dulu, ya. Membasuh muka dulu 3 kali tangan. Kemudian apa? Bulu-bulu apa ini? Rambut, ya. Kemudian 2 telinga, bahu, kaki. Cuma itu aja. Sehingga prakteknya beda-beda. Yang sini, dan yang sini itu punya pemahaman sendiri-sendiri. Oh, tadi katanya membasuh muka. Siapa ya membasuh muka itu? Akhirnya yang sini membasuh muka ya cuma membasuh muka itu aja. Apalagi sampai perempuan ya. Perempuan itu biasanya rambutnya tebal, bagian sini-sininya tebal. Akhirnya membasuhnya apalagi sambil jilbaban, nah itu pasti saya yakin nggak sah itu wudhunya. Karena apa? Jilbab itu kan maju ke depan banyak. Padahal kalau praktek yang sebenar-benarnya ngomong fikih itu ini loh, batasnya rambut itu adalah minimalnya sampai di situ. Minimal itu bukan maksimal. Ini. Kalau sampai wudhunya pakai jilbaban, alhasil cuma sampai sini. Jadi separuh kulitnya yang sekian ini nggak kena wudhu. Ini batal. Nah, itu contoh. Makanya kalau praktik betul-betul misalnya saya suruh wudhu, pasti banyak yang salah. Yang betul-betul 100% itu pasti hanya 1-2 orang kali. Membasuh kedua tangan misalnya. Nah, membasuh kedua tangan. Biasanya membasuhnya gini. Padahal ya, membasuh kedua tangan itu adalah sampai sini, sampai pergelangan ini, siku ini ikut sampai ke atasnya, bukan sampai sikunya enggak, tapi atasnya siku ini terkantong seluruhnya. Apalagi kalau misalnya pakai lengan panjang kemudian talinya lepas, jadi di atas segini maksimal segini, lengan bajunya segini. Oh di atas segini sampai terbuka begini itu nggak bisa, sehingga wudhunya sampai sini top, sampai begitu. Kan nggak sah itu. Nah kemudian sampai sholat, padahal syaratnya suci itu adalah wudhu. Syaratnya sholat itu wudhu dulu. Nah kalau wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, pasti sholatnya tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, maka saya dianggap tidak sholat. Kalau sudah tidak sholat, berarti sampai jadi muslim selama 30 tahun, 40 tahun, dia tidak sholat, 40 tahun pasang. Nah, itu loh. Itu kelihatannya sepele, kelihatannya remeh, tapi itu penting. Ya, daripada sampai harus menuntut ilmu yang lain-lain dulu loh ya. Lebih baik dibetulkan dulu sholatnya, dibetulkan dulu wudhunya. Ya, sholat juga sama. Katakanlah wudhunya sudah betul. Waktu ngaji, Pak Ustaznya, Pak Kiainya cuma menjelaskan sholat itu tak betul Allah, tidak menjelaskan posisi tangannya ini gimana. Ya. Posisi tangannya betul gimana? Ada yang begini. Apa waktu itu loh saya nggak makan 2 minggu, angkatnya cuma sedikit kan? Nggak bisa, angkat begini itu kayaknya nggak mampu gitu. Ya. Padahal kalau ilmu sholat itu semuanya betul. Saya tidak menyalahkan. Yang takbiratul ihramnya sekian itu nggak salah. Yang begini nggak salah.
ada yang begini yang nggak salah, ada yang agak ke sini dikit biasa juga nggak salah, semuanya nggak salah, cuma ada ya. Ada sholat itu yang paling betul itu ada ya. Kalau takbiratul ihram itu ujung jari ini itu pas di bawahnya daun telinga, pas di bawahnya daun telinga itu ketika takbiratul ihram. Kalau yang begini ya boleh, yang begini boleh, yang mau gimana boleh. Saya nggak berani menyalahkan tidak, tapi itu masih kurang betul. Yang paling betul takbiratul ihram itu di bawah daun telinga. Ini kalau menjelaskan sholat atau wudhu sampai buka puasa sudah selesai ya. Itu hanya sholat dan wudhu. Yang menjadi identitas seorang muslim itu kan sholat. Yang membedakan orang Islam dengan orang tidak Islam itu kan sholat ya. Agama lain tidak ada yang namanya sholat, tidak ada yang namanya wudhu. Makanya di kemudian hari nanti di lain kesempatan tolong ya sholatnya wudhunya dibenarkan ya. Bapak Ibu guru ya, tolong nanti anak-anak ini diagendakan untuk dicek sholatnya ya, untuk diagen. Kenapa? Eman kasihan sampean punya kegiatan sholat rutin ya di masjid itu waktu sekolah. Kasihan kalau sholatnya belum betul, kalau sholatnya belum benar, eman sia-sia sholatnya ya. Karena apa? Orang Islam itu kan sholat ini kali tutup ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ila lahdi. Menuntut ilmu bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan itu hukumnya wajib. Mana yang wajib? Ilmu agama apa ilmu? Sama-sama wajibnya. Baik ilmu agama, ilmu umum wajib. Tapi yang paling didahulukan adalah ilmu agama. Ya, sama-sama wajib, tapi yang didahulukan ilmu agama. Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari awal kandungan sampai kelas kita meninggal, itu kita masih dituntut untuk menuntut ilmu ya. Makanya kalau di dalam kandungan itu ya, di dalam kandungan calon jabang bayi ya, yang belum lahir masih di kandungan itu kan, kemudian orang tuanya, saudaranya, paknya, buliknya, pak D-nya, siapapun itu kan kayak mendidik calon bayi. Mugi-mugi ini jadi anak soleh, mugi-mugi jadi anak soleha. Ini koyo bapakmu yo, ini koyo ibumu yo. Jadi masih di kalau itu sudah diajari macam-macam ya, diajari untuk jadi anak baik, diajari untuk jadi orang baik ya. Makanya itu ya, sholatnya tolong diperhatikan ya. Praktek sholat wudhu itu kalau dulu saya masih kecil, pondok pengambil itu ada yang namanya praktek wudhu, praktek sholat, praktek azan itu ada. Ya dulu nggak tahu kalau sekarang. Nah itu penting sekali. Oleh sebab itu menuntut ilmu tadi saya sebutkan bagi siapapun saja